Dari beberapa langkah dalam rangka mempersiapkan penerjemah bisnis, yang paling ringan adalah mengajak calon berbicara hal-hal ringan. Adapun terberatnya adalah menyimpulkan kemampuan calon dalam menggunakan logika taktis. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam tulisan 2 minggu lalu, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan penerjemah kebijakan bisnis dalam tataran praktis implementasi. Berdasarkan pengalaman pribadi, ada beberapa poin sebagai berikut. Pertama, ajaklah semua karyawan berbincang hal-hal ringan secara 4 mata. Langkah ini penting untuk mengetahui psikologis masing-masing karyawan. Dengan mengetahui psikologisnya, pimpinan dapat memahami seberapa dalam faktor pendukung kehidupan sang karyawan. Oleh karena itu, dengan mengetahui hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih calon penerjemah kebijakan pimpinan dalam berbisnis. Kedua, mintalah pendapat pribadinya tentang rencana bisnis ke depan. Nah, pada tahap ini, pimpinan masih harus mengajak orang yang dirasa tepat untuk menjadi calon penerjemah berdialog secara intensif. Bahan pembicaraan juga sudah dapat lebih luas dan dalam. Ini juga diupayakan tidak dalam forum resmi, namun cukup saat makan siang misalnya, atau dengan melakukan perjalanan dinas dan lainnya. Ketiga, mintalah calon untuk menjalankan satu kebijakan bisnis Anda. Pada tahap ini, diupayakan karyawan yang dijaring dari tahap kedua dan sudah dianggap mampu untuk diuji coba. Mereka ini bisa ditentukan berdasarkan seberapa mampu memberikan tanggapan dari ide-ide yang kita lontarkan. Artinya, karyawan yang di tahap kedua merespon ide dengan keengganan bisa dieliminasi terlebih dahulu. Bila yang bersangkutan karyawan baru, maka cukup ditinggalkan saja, alias tidak perlu dilanjutkan di tahap ini. Bila ada dan ternyata berhasil menjalankan tugas sekitar 75% mendekati keberhasilan, maka yang bersangkutan bisa dimasukkan ke langkah berikutnya. Keempat, mintalah calon untuk menyusun laporan dari apa yang telah dilakukan dalam menjalankan kebijakan Anda. Setelah tahap ketiga dilalui oleh karyawan yang terpilih, pimpinan dapat memerintahkan untuk menyusun laporan tertulis dari tugas yang diberikan tadi. Kelima, simpulkan kemampuan calon dalam berpikir taktis. Dari hasil langkah kelima, pimpinan dapat membaca laporan yang disusun. Dari laporan tersebut, pimpinan harus membaca lalu menyimpulkan apakah seorang karyawan tersebut mampu memberikan laporan dengan cara berpikir taktis atau tidak. Juga, apakah langkah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan efektif atau tidak. Bila langkahnya efektif dalam menjawab persoalan perusahaan, maka karyawan inilah yang layak diberikan tugas sebagai penerjemah kebijakan bisnis dari pimpinan perusahaan. Ya, demikianlah yang bisa saya share tentang langkah-langkah menentukan penerjemah kebijakan bisnis. Semoga membantu Sobat Ayo Bisnis dalam menjalankan usaha yang digeluti selama ini. Selamat mencoba Sobat, sukses selalu menyertai kita semua.